warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izan Sikri, asal Madrasah MA Nurul Iman Basarang, Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melakukan PPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Sudah piket? Sudah. Siapa jadwal piket hari ini? Pasnya Ayu ya. Pasnya sudah bersih. Selanjutnya Bapak akan melakukan presentasi dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. 2 emoji, ya kan? Yang pertama emojinya itu adalah orang senang ya. Nah, yang kedua itu ada meneteskan air mata sedih. Baca di sebuah buku yang dimana di dalam buku itu mengatakan jika ingin selamat dunia itu harus dengan ilmu. Jika ingin selamat di akhirat itu juga harus dengan ilmu. Jika ingin selamat kedua-duanya maka harus dengan ilmu. Ananda silakan berdiri. Permainannya adalah game guru berkata. Guru berkata hadap kanan. Guru berkata hadap kiri. Silakan duduk. Ada tadi Bapak mengatakan guru berkata? Tidak ada. Berarti salah atau benar? Silakan naik kembali. Berarti konsentrasi Ananda sekalian terganggu. Guru berkata silahkan angkat tangan. Guru berkata silahkan tepuk tangan. Guru berkata silahkan duduk. Coba Anda perhatikan foto di bawah ini. Apa yang ada dalam pikiran Ananda sekalian? Mengemis lah, minta sedekah. Kenapa jadi orang tuh mengemis? Kenapa dia bisa minta sedekah? Dia tidak mampuan memenuhi kebutuhan. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah kita tadi menggunakan problem based learning, yang dimana setelah kita belajar ini nanti Ananda itu mampu yang pertama menganalisis permasalahan sosial yaitu kemiskinan secara baik ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, Ananda sekalian mampu menganalisis faktor penyebab kemiskinan dengan baik. Yang ketiga, menganalisis upaya mengatasi kemiskinan dengan baik. Dan yang terakhir, kita nanti ada diskusi kan? Ada diskusi. Jadi Ananda sekalian mempresentasikan hasil karyanya. Soalnya ini dapat kita akses di link yang sudah dibagikan di WA group. Dengan mempelajari kemiskinan, nah nanti akan memberikan manfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, dengan pemahaman mendalam, maka akan memberikan pengalaman kepada peserta didik sehingga mampu menganalisa faktor penyebab kemiskinan dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan. Dan inilah penilaian kita itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sikap, ada lagi pengetahuan. Nilai keterampilan belajar memecahkan masalah. Nah, masalahnya apa tadi?
yaitu adalah berkaitan dengan kemiskinan. Yang kedua apa? Berkaitan dengan faktor penyebab, dan yang terakhir adalah upaya menanggulangi atau upaya mengatasi kemiskinan. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Jadi Bapak bagi dulu kelompok ya. Untuk kelompok laki-laki kita biar aja ini. Nah, terus laki-laki ya 3 orang. Jadi kita bagi ada ini perempuan lagi bagi 2 lah. Nah, itu tadi sudah Bapak bagikan bahan ajar. Habis itu sudah Bapak bagikan juga LKPD. Membaca bahan ajar dan juga membaca LKPD. Kalau misalnya ada yang nanti tidak dipahami, bisa ditanyakan. Baca dulu, silakan dibaca. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, itu bisa ditanyakan. Ini nanti Bapak tayangkan sebuah video, ya. Bapak tayangkan sebuah video. Jadi nanti Anda sekalian simak video tersebut. Setelah lihat video, nanti Anda sekalian tugasnya adalah menganalisis, ya, menganalisis video tersebut, dan ada tugas yang ada di LKPD. Silakan dibaca, disesuaikan. Nah, oke. Tolong dilihat ke depan. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia mengalami kenaikan pada September 2022, yakni sebanyak 26,36 juta jiwa. Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga bahan pokok. Jadi singkat saja, Pak Hartono, apakah dengan pemerintah melakukan atau memberikan bansos dan juga BLT ini, apakah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kemiskinan yang kemudian mendalam, Pak Hartono? Ya betul ya. Ini berpengaruh ya. Salah satunya tercermin kalau kita lihat ada di dalam kemiskinan itu indeks kedalaman. Jadi rata-rata jumlah penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Nah, pada bulan September ini mengalami penurunan. Demikian. Masih semangat? Menganalisis video tadi kan? Cocokkan antara yang apa tadi? Video dengan itu bahan ajar tadi. Bandingkan adakah kecocokan antara faktor kemiskinan di dalam video dengan faktor penyebab kemiskinan yang ada di bahan ajar. Ada kecocokannya antara faktor penyebab kemiskinan yang ada di buku dengan faktor penyebab kemiskinan yang ada di dalam video, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial. Analisislah upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasinya. Salah satunya adalah melalui bantuan sosial. Kelompok kalian, apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Oke, terima kasih. Bagaimana pendapat kalian dalam mengatasi kemiskinan? Ada lagi? Ada yang lain?
Kelompok sana, Jomblo. jawab dulu kan. Oke, silakan. Bagaimana cara pendapat kalian mengatasi kemiskinan? Jadi mengatasi kemiskinan itu orang kaya berzakat kepada orang miskin. Tetapi ada di suatu daerah yaitu sebuah badan organisasi yaitu Bapenas, Badan Amil Zakat Nasional, yang mana tugas mereka itu adalah mendata masyarakat yang kurang mampu, dan mereka juga bertugas mendata masyarakat yang mampu untuk diminta zakat harta, yang dimana hasil dari zakat harta tersebut akan dikumpulkan dan kemudian dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang sudah didata. Jadi dari situlah kemiskinan bisa diminimalisir. Dalam tayangan video ada dua faktor penyebab kemiskinan, yaitu kenaikan BBM dan PHK. Dari dua faktor ini, manakah menurut kalian yang lebih dominan menyebabkan kemiskinan? Yang menyebabkan kemiskinan yang lebih dominan adalah kenaikan BBM, karena kenaikan BBM ini mengakibatkan harga angkut naik, produksi naik, dan bahan pokok naik, sehingga pada suatu perusahaan itu bakal mengurangi karyawan sehingga bakal terjadi pengangguran. Jadi kalau dilihat dari keseluruhan ini sudah bagus. Di sini tadi ada satu kelompok yang mengatakan untuk mengatasi kemiskinan mereka ada solusi, yaitu apa tadi solusinya? Orang kaya yang berzakat kepada orang miskin melalui badan amil zakat. Nah, oke, kita beri tepuk tangan untuk solusi yang dikemukakan oleh kelompok anak. Nah, kesimpulannya apa? Kemiskinan adalah Tidak membuat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. faktor kemiskinan ada berapa? Ada 4. 1, apa tadi? Pribadi. 2, geografis. 3, ini. 4, ya. Dan yang terakhir, kalau ada di video tadi apa kira-kira faktor penyebabnya? Ada dua. Apa yang video? Faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi dan faktor sosial. Kalau di bahan ajar ada 4, ya kan? Nah, terus yang terakhir adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan bagaimana? Nah, tadi melalui bantuan sosial yang dibagikan oleh siapa? Oleh pemerintah. Kayak dengan tanaman lah, misalnya tadi khas kita apa tadi? Lakai. Nah, lakai itu kan bisa dibikin apa istilahnya? Apa usaha ya? Nah, dibikin apa? Bisa dibikin keripik, bisa dibikin sayur atau apa, ya kan? Nah, selain daripada itu ada nenas, ya kan? Ada nenas, buat kita banyak juga nenas bisa dijadikan sebagai usaha itu. Apa kira-kira usahanya? Kalau yang berasal dari nenas apa, Mas? Jus boleh, apa lagi? Bikin selai boleh, salad buah boleh. Artinya ada peluang bisnis kan? Nah, itu peluang itu dijadikan sebagai usaha dan nantinya akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Bagaimana menurut Anda proses pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan Anda belajar sosiologi? Senang kan? Senang, alhamdulillah. Jadi lebih kritis, alhamdulillah. Kenapa jadi kritis, Mas? Memahami dan juga menjelaskan kepada orang lain. Sudah Bapak bagikan itu soal evaluasi. Nah, di pertemuan akan datang itu akan belajar lagi mengenai masalah sosial yang lain, permasalahan sosial yang lain, yaitu yang berkaitan dengan kriminalitas. Nah, silakan kepada Ananda Ahmad untuk dipimpin, yang lain untuk diikuti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil
Terima kasih Bapak ucapkan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.